Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Apsari dengan NIM 2209511104 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang antraks, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis sebagai tugas case-based learning mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Latar belakang, antraks merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan termasuk salah satu penyakit zoonosis. Antraks disebut juga radang limfa, malignant pustule, malignant edema, wool sorter disease, rock pickers disease, ataupun charbon. Penyakit antraks kebanyakan menyerang mamalia, terutama herbivora. Hewan ternak yang sering terkontaminasi penyakit antraks sendiri yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit antraks dapat ditemukan di seluruh dunia, namun kasus antraks sendiri biasanya terjadi di wilayah geografis yang terbatas. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka kejadian antraks cukup tinggi. Selanjutnya ada pembahasan. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, yaitu bakteri berbentuk batang, gram-positif, berkapsul, bersifat aerobik, non-motil, dan membentuk spora. Nah, spora yang dihasilkan bakteri ini biasanya disentral dan tidak memiliki warna. Spora Bacillus anthracis akan terbentuk setelah 12-18 jam di luar tubuh hewan yang kondisinya lebih panas dan tidak mendapatkan makanan. Hewan ternak yang mati akibat penyakit antraks tidak boleh dilakukan pembedahan karena mencegah penyebaran spora ini tadi. Lingkungan yang terkontaminasi spora antraks akan mengakibatkan penyakit endemik jika tidak ditangani dengan baik. Untuk gejala klinis, gejala yang ditimbulkan akibat dari terkena penyakit antraks pada hewan diawali dengan peningkatan suhu tubuh yang relatif tinggi, yaitu berkisar dari suhu 41 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini biasanya peternak tidak menyadari peningkatan suhu yang terjadi. Hilangnya nafsu makan mengakibatkan ternak menjadi lemas, gemetar, dan menurunkan produksi susu pada sapi perah. Gejala klinis lain yaitu terdapat edema pada sekitar leher, hidung, kepala, dan skrotum. Kematian mendadak juga merupakan salah satu tanda dari antraks. Pada sapi sendiri, puncak penyakit dapat ditemukan adanya darah yang keluar melalui anus dan lubang-lubang lainnya, seperti mulut, lubang hidung, ataupun vulva. Pada babi dan kuda, umumnya lebih tahan. Gejala penyakitnya berjalan secara kronis dan menyebabkan pembengkakan pada daerah tenggorokan. Kuda sendiri biasanya mati dalam 13 hari, tetapi beberapa kuda dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu. Selanjutnya adalah patogenesis. Kematian hewan-hewan secara mendadak, terutama jika terjadi di daerah endemik antraks, tidak boleh langsung dilakukan otopsi, tetapi harus diyakinkan dahulu lewat pemeriksaan darah perifer, misalnya dari daun telinga, dan diberi pewarnaan cepat untuk memberikan gambaran sementara apakah benar antraks atau tidak. Autopsi sendiri hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus untuk kepentingan tertentu. Nah, otopsi terhadap hewan penderita antraks bentuk akut menunjukkan adanya eksudat berdarah pada lubang-lubang kumlah. Pembusukan berjalan secara cepat dan karkas terlihat kembung oleh gas. Perubahan yang paling menonjol adalah pembesaran limpa 2-3 kali dari ukuran normal, lembek, dan bila diiris keluar darah cair berwarna gelap. Selanjutnya adalah antraks pada hewan. Penyakit antraks pada hewan terdapat dalam 3 bentuk, yaitu pertama perakut atau apopletik. Biasanya terlihat pada hewan sapi, kambing, dan domba. Nah, kejadiannya biasanya terlihat pada awal dari munculnya suatu wabah. Serangannya bersifat tiba-tiba yang diikuti dengan kematian mendadak. Selanjutnya ada akut dan subakut. Umumnya terlihat pada kuda, sapi, dan domba. Gejalanya meliputi demam, penghentian pengunyahan, depresi, kesulitan bernafas, inkoordinasi, konvulsi, dan kematian mendadak juga. Keluarnya darah dari lubang-lubang kumlah kadang-kadang terlihat pada bentuk antraks akut dan subakut. Terakhir ada kronis, di mana dapat terjadi pada sebagian besar spesies yang peka, seperti babi, tetapi dapat juga terlihat pada sapi, kuda, dan anjing. Nah, gejala utamanya yaitu terjadinya edema pada daerah faringeal dan lingual, dan sering juga terlihat adanya cairan berbusa yang keluar dari mulut menderita. Kematian hewan pada kronis ini diakibatkan karena kejadian asfiksia atau kesulitan bernafas. Antraks pada manusia memiliki 3 bentuk klinis. Pertama ada cutaneus atau kulit. Gejala dari kulit yang terpapar diawali dengan gatal-gatal dan papula di tempat inokulasi bakteri. Papula selanjutnya berkembang menjadi vesikel yang kemudian dikelilingi oleh bagian suram yang lebih dikenal dengan istilah black eschar.
Lebih dari 95% kasus antraks pada manusia berupa antraks kulit. Selanjutnya ada pulmonary atau respiratorius. Antraks pernafasan sering terjadi karena penderita menghirup spora antraks. Gejala penyakit ini diawali dengan gejala ringan seperti gejala infeksi saluran pernapasan atau biasa. Sekitar 3-5 hari berikutnya berkembang menjadi akut disertai dengan demam, shock, dan berakhir dengan kematian. Selanjutnya adalah gastrointestinal. Bentuk dari gejala gastrointestinal ini dikaitkan dengan adanya ingesti daging yang berawal dari hewan yang terinfeksi, yang lalu ditandai dengan terjadinya gejala gastrointestinal yang hebat disertai oleh muntah dan berak berdarah. Next ada sumber penyakit dan cara penularan. Pada manusia, infeksi biasanya berawal dari hewan terinfeksi. Jadi produk hewan yang terkontaminasi tadi atau dari lingkungan yang terkontaminasi oleh spora antraks. Antraks bentuk kulit, seperti yang sudah disebut tadi, dikaitkan dengan inokulasi bakteri pada saat pengulitan atau pemotongan hewan atau akibat adanya kontak dengan kulit atau wool. Antraks bentuk pulmonari atau respiratori dikaitkan akibat dari adanya inhalasi spora yang berasal dari wool atau bulu hewan yang terkontaminasi. Nah, sumber infeksi dari antraks bentuk gastrointestinal biasanya berasal dari hewan peliharaan dan hewan liar yang mati akibat serangan antraks. Hewan menjadi terinfeksi terutama akibat memakan rumput atau air yang terkontaminasi oleh spora Bacillus anthracis, khususnya pada daerah yang dekat dengan karkas dari hewan yang terinfeksi antraks. Hewan yang mati akibat antraks akan menghasilkan sejumlah besar Bacillus anthracis di dalam jaringannya, dan jika karkas dari hewan tersebut terbuka, bacilli akan bersporulasi, selanjutnya akan mengontaminasi tanah, rerumputan, dan air yang ada di sekitarnya. Nah, hewan pemakan bangkai dan burung-burung dapat menjadi transport infeksi untuk jarak jauh. Untuk diagnosa atau identifikasi, ada dua jenis, yaitu pertama pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan serologis. Untuk pemeriksaan serologis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu uji Ascoli, yaitu tes antigen, dan uji polymerase chain reaction, atau tes molekuler. Pembahasan selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan. Pertama yaitu hewan yang rentan terhadap antraks seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda secara rutin harus divaksinasi terhadap penyakit antraks. Lalu kedua, tidak diperbolehkan mengonsumsi daging yang berasal dari hewan yang menjangkit penyakit. Juga tidak diperbolehkan menyembelih hewan sakit antraks dan mengubur atau membakar bangkai hewan yang mati dadakan karena antraks dengan segera dan secepat mungkin. Untuk kontrol dari penyebaran bakteri sendiri dapat dilakukan dengan pencegahan yang dilakukan melalui tindakan karantina berupa pelarangan masuknya hewan dari daerah tertular ke daerah bebas, dan sama seperti tadi, pada hewan pencegahan terhadap antraks didasarkan pada adanya program vaksinasi di daerah eksotik. Untuk distribusi geografi sendiri, penyakit antraks tersebar luas di seluruh dunia. Kejadiannya di beberapa daerah bersifat eksotik dan sporadik. Nah, di Indonesia sendiri antraks kali pertama diberitakan oleh Java Shikoran terjadi pada kerbau di Teluk Betung di Sumatera pada tahun 1884. Berikutnya, koran kolonial First Luck memberitakan antraks terjadi di Buleleng, Bali, Rawas, Palembang, dan Lampung pada tahun 1885. Tapi selama lebih dari 100 tahun, penyakit antraks tidak pernah terjadi lagi di Bali, sehingga Bali dinyatakan sebagai daerah bebas antraks sampai saat ini. Saat ini daerah endemis antraks di Indonesia tercatat ada 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Selanjutnya adalah kesimpulan. Antraks termasuk salah satu penyakit zoonosis yang kebanyakan menyerang mamalia, terutama herbivora. Nah, hewan antraks yang sering terkontaminasi yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang berbentuk batang, memiliki gram positif, berkapsul, bersifat aerobik, non-motil, dan membentuk spora. Pada sapi dan kerbau, penyakit ini berlangsung secara perakut dengan kematian hewan yang mendadak. Jika tidak dilakukan pengobatan, gejala yang akan muncul adalah
ternak menjadi lemas, gemetar, urin bercampur darah, dan konvulsi yang hebat. Puncak gejala dapat ditemukan adanya darah keluar melalui anus dan lubang-lubang kumlah. Kematian hewan secara mendadak karena antraks ini tidak boleh langsung dilakukan autopsi dan apabila diperlukan, maka hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus untuk kepentingan tertentu. Hasil dari autopsi yang paling menonjol adalah pembesaran limpa 2-3 kali dari ukuran normal, lembek, dan bila diiris, keluar darah cair berwarna gelap. Terdapat 3 bentuk antraks pada hewan, yaitu perakut atau apopletik, bentuk akut dan subakut, serta bentuk kronis. Nah, untuk gejala antraks pada manusia juga ada 3, yaitu cutaneous, pulmonary atau respiratorius, dan gastrointestinal. Identifikasi antraks dapat dilakukan dengan pemeriksaan bakteriologis dan pemeriksaan serologis. Pada manusia sendiri, infeksi biasanya berawal dari hewan terinfeksi, produk hewan yang terkontaminasi, atau dari lingkungan yang terkontaminasi oleh spora antraks. Nah, pencegahan pada penyakit antraks dapat dilakukan dengan vaksinasi rutin pada hewan, pencegahan dalam penyembelihan hewan terjangkit, mengubur atau membakar bangkai hewan terjangkit dengan segera, dan pelarangan masuknya hewan dari daerah tertular ke daerah bebas. Hewan menjadi terinfeksi terutama akibat memakan rumput atau air yang terkontaminasi oleh spora Bacillus anthracis, khususnya pada daerah yang dekat dengan karkas dari hewan yang pernah terinfeksi antraks. Berikut merupakan daftar pustaka berisi referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas case-based learning kali ini. Sekian penjelasan saya kali ini. Jika ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Terima kasih.